Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, menuturkan bahwa kliennya sempat dibuntuti orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda 4. Mobil tersebut berjenis Kijang warna hitam doff. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Pusbang SDM Perhubungan di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Ikhwan Tuan Kota mengatakan kliennya ditembak pada pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Habib Bahar bin Smith sedang mencoba mobil miliknya yang tengah diperbaiki di bengkel. Ikhwan Tuan Kota mengatakan kliennya sudah dibuntuti oleh orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda 4. Akibat kejadian tersebut, Habib Bahar bin Smith mengalami luka pada bagian area perut. Tompo menyebut jika laporan insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Pusdiklat di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penembakan tersebut tak ada saksi mata. Kapolres Bogor saat ini pihaknya telah membuat tim untuk melakukan penyelidikan terkait laporan Habib Bahar tersebut. Lawan saya presiden, bukan bupati. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Atur lagi anak-anak yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua. Siapa potong-potong itu orang? Ya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong-potong orang. Ini kan saya nggak bisa kalau Pak bilang bakal berhenti, nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. Ya udah, ini aja Pak. Nanti sesuaikan, mungkin ada, kita udah tahu Pak, ada panggilan-panggilan itu ke ini. Nah, makanya Senin kan saya udah bilang, saya datang ke Polda Jabar. Kalau saya bukan warga negara yang baik, Pak, saya udah pergi, saya udah kabur, saya udah lari. Ini enggak, saya laki-laki. Ya, saya terhormat Pak. Oh iya, setiap ada masalah pasti saya hadapi. Ya. Mungkin ada asap, kalau nggak ada api. Tuh. Ya, Bapak bisa menjaga kalimat. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Lah enggak, ini tapi gini Pak, sekarang saya tanya, urusannya ada apa? saya nyampaikan pesan. Pesan Saya dari tidak siapa? berharap Pesan dari siapa? saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Ya, karena Kami Bapak rakyat, sudah TNI terlanjur lahir dari rakyat, kami menyampaikan rakyat, yang tidak baik, Pak. TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rakyat. Ini Baik, masalah Pak. akidah, nggak bisa Indonesia itu dibiarkan. ada Nggak bisa dibiarkan. beragama, Pak. Ini masalah akidah, nggak bisa Kita dibiarkan. negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. 4 fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati, UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini gantian? Nggak ada kaitannya betul ini Pak. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari, tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan Bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan Bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya Pak. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah, Saya Pak. bilang, Bapak mau datang sekarang ini Bapak datang sini. Ya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. kita Saya bukan- salah orang. Salah orang, jangan. Tadi malam kita dilempar kepala anjing. Jangan kalau mau begitu begituan, jangan salah orang. Salah. Kalau mau sok terapi saya salah. Salah. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar bin Smith mau disok terapi begitu. Salah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi
entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Sekarang ada tambahan malah. Pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dan katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibubarkan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteguhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain,
menjelekan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Memakzulkan Mas Gibran itu sudah diupayakan oleh kubu yang kalah Pilpres kemarin itu sejak awal kekalahan mereka. Jadi ketika mereka kalah di Pilpres, mereka sudah melakukan meeting, rapat besar dengan beberapa planning. Planning pertama, mereka akan melakukan penuntutan hingga ke MK. Kemudian mereka melakukan rencana kedua, yaitu mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran dengan berbagai isu. Lalu mereka mulai mengerahkan pasukan untuk brainstorming isu-isu yang akan dilempar ke ruang-ruang publik dalam rangka mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Dan yang ketiga adalah mereka akan mengancam, memakzulkan Gibran. Jika itu gagal, tidak didukung oleh parlemen, mereka mengancam memakzulkan Prabowo. Dalam melakukan rencana-rencana ini, mereka melakukan rapat demi rapat untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. Di tahun 2025 terjadi demo besar-besaran sampai bakar-bakaran itu, yaitu salah satu agenda mereka. Mereka mengatakan bahwa ini adalah kemarahan rakyat, padahal itu adalah rakyat susupan, rakyat yang memang sudah direncanakan untuk melakukan aksi pembakaran di mana-mana, supaya terjadi kembali krisis 98. Ketika aksi tersebut tidak juga menyebabkan Prabowo Gibran jatuh, mereka mulai menyebarkan isu untuk memprovokasi rakyat. Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia dalam waktu dekat akan terjadi chaos. Kata-kata ini sering mereka ucapkan berkali-kali, baik di panggung-panggung media nasional, media mainstream, maupun di panggung-panggung media sosial di berbagai platform medsos. Dan yang terakhir ini, sebuah rencana untuk memakzulkan Pak Prabowo bocor, di mana orang ini mengatakan bahwa kalau Pak Prabowo yang dimakzulkan, tentu yang akan menang Gibran. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tadi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Resolusi jihad, kewajiban untuk setiap umat Islam untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja dimerdekakan. Dari mulai resolusi jihad tanggal 22 Oktober, umat Islam di seluruh Indonesia bertekad karena sudah adanya fatwa ulama bahwa kita wajib mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka tanggal 10 November umat Islam di Jawa Timur bergerak menuju satu titik untuk mengusir tentara sekutu yang waktu itu sudah datang ke Surabaya. Puluhan ribu anak-anak santri turun bersama bangsa Indonesia lainnya di dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ribuan nyawa melayang, tapi nyawa yang melayang itu tidak ada artinya kalau dibandingkan kebahagiaan anak cucunya kita di hari ini. Leluhur kita yang telah menjadi syahid
leluhur kita yang telah menjadi pahlawan. Di antara mereka ada yang dikenal, ribuan lagi tidak ada yang tahu. Mungkin leluhurnya mati ketika itu, anak cucunya hari ini tidak tahu di mana entah kuburnya. Tetapi perjuangan mereka telah menghasilkan kita kedamaian di hari ini, ketertiban dan kemerdekaan. Maka ini nikmat yang tidak boleh oleh kita warga NU dilupakan, untuk senantiasa menjaga negara warisan para leluhur-leluhur kita ini. Jangan sampai negara ini berkuasa. Nahdlatul Ulama bersama elemen-elemen bangsa lainnya hadir di pemerintahan. Kemudian pada tahun 1965 Nahdlatul Ulama, kiai-kiainya, ansor bansernya, bersama-sama elemen bangsa lainnya, dari muslimnya, dari kristennya, dari budaknya, dari hindunya, dari konghucunya, mengusir dan membasmi Partai Komunis Indonesia yang hendak berkhianat terhadap bangsa Indonesia ini. Kemudian pada saat Orde Baru berkuasa, Nahdlatul Ulama tidak purek, kata orang Jawa Banten. Nahdlatul Ulama bahkan adalah satu-satunya ormas Islam yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang digagas oleh Bapak Soeharto. Kalau ormas lain mungkin sudah turun ke jalan, ormas terbesar oleh pemerintah Soeharto ditinggalkan, keberadaan yang besar dinafikan. Tetapi ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan pondong pada pemerintah. Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada. Kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap negara kesatuan Republik ini bersifat final, mutlakon, bila qayyidin, baik qayyidin lazimin maupun qayyidin ghairi lazimin, mutlakon, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagi Nahdlatul Ulama bersifat final. Setelah reformasi hadir seorang putra Nahdlatul Ulama, Sayyidi Syekh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman SBY, kemudian gerakan-gerakan radikal muncul di Indonesia. NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia. Abuya Dimyati berputra Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi berfatwa bahwa gerakan-gerakan radikal semacam HTI, FPI harus dihilangkan dari Indonesia. Sebelum negara Indonesia ngeh terhadap HTI dan sebagainya, Abuya Muhtadi Dimyati sudah berfatwa terlebih dahulu beberapa tahun yang silam bahwa HTI harus dibubarkan dari Indonesia. Kemudian hari ini Nahdlatul Ulama bersama warga bangsa lainnya tetap setia mempertahankan Indonesia, apalagi setelah putra terbaik Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama-sama Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini. Ini adalah beban yang lebih berat bagi warga Nahdlatul Ulama yang harus menunjukkan ketika guru kita bersama ada di puncak pimpinan, bagaimana kita warga Nahdlatul Ulama harus menjaga ketertiban, kedamaian di seluruh pelosok negeri Nusantara ini, saudara. Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara. Kita Islam, tapi kita Nusantara. Kita Islam,
tapi kita adalah Indonesia. Kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa. Ini harus lahir di dalam kesadaran kita, sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas di dalam mencetuskan setiap gagasan-gagasan kenek Indonesia Raya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu, dan pertama harus merdeka. Karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Tidak ada menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Yang ada adalah kita wajib untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah hanya taat kepada Allah dan taat kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati. Siapa dia? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri
taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah orang yang mengurus kalian. Walaupun dia bukan keturunan daripada Raden, kalau dia jadi RT, wajib dia ditaati karena dia adalah ulil amri. Walaupun dia turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan, tidak ngurus urusan kalian, tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatinya. Tidak ada. Tapi walaupun abdun habasyun, hamba yang hitam legam, kalau dia memegang urusanmu, dia menjadi ketua RT, ketua RW, dia menjadi lurah, dia menjadi camat, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi presiden, dia menjadi ketua organisasi, maka dalam lingkup urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya, kita sebagai rakyatnya, kita sebagai anggotanya, wajib untuk mentaati mereka. Tidak ada di dalam ajaran Islam orang harus dimuliakan hanya berdasarkan darah dan nasabnya. Tidak ada. Ada orang-orang yang memperkosa, saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani yang harus. Saya permisi minum dulu. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah lah yang telah memuliakan kalian, wahai orang Garut, wahai orang Limbangan. Maka jangan hinakan kalian di hadapan siapapun atas nama apapun, kecuali di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan di hadapan orang tua kita. Waqif jana harus tawadhu, harus menghinakan diri di hadapan ibu kita, di hadapan ayah kita. Wa man fi ma'nahuma indal ulama wa huwal masyayikh. Kalau dia bukan ibu kalian, kalau dia bukan ayah kalian, kalau dia bukan guru kalian, walaupun katanya dia kiai, walaupun katanya dia ulama, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri. Artinya, apabila ta'arud antara menghormati orang tua dengan menghormati ulama itu, maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil beli cilok. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok. Banser begana begini juga nggak ada apa-apa sebenarnya mah. Pura-pura sibuk. Aman, tentram, betul nggak? Cuma Banser ingin menunjukkan penghormatan pada kiai-kiai saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Negeri kita ini aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Ini pelajar-pelajar Ibnu kenapa ngeliatinnya begitu? Apalagi mikir ini punya istri belum ya? Gampang, saya tinggal ngontek Kiai Amin. Ya, iya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mic, tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara, walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka.
Karena yang diajarkan adalah kebutaan, yang diajarkan cinta. Dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta kan, sehingga yang menjadi pengikut mereka amat disebut ashab. Maka ketika Nabi Muhammad tiada, murid-muridnya para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, dapat menguasai tanah yang lebih luas, sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut la ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut ashab, bukan disebut muhibbin. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Maka mereka kemudian menjadi ulama-ulama besar sepeninggal Imam Syafi'i. Cucu-cucu muridnya juga menjadi ulama-ulama besar. Kemudian cucu-cucu muridnya menjadi ulama-ulama besar. Mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi mereka yang berceramah di media-media sosial, di hadapan publik, belum pernah riyadhah hati, belum mencapai syarat yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la yambaghi li faqirin ayyatasadda wa yatasaddara li irsadin nas illa in a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak segarutnya. Layam bagi itu maknanya tidak segarutnya. Kalau orang Jogja tidak seyogianya. Kalau orang Banten tidak sebantennya. Kalau orang Cigawir layam bagi tidak segawirnya. Li fakirin, untuk seseorang untuk berceramah di hadapan manusia kecuali dia telah diberikan ilmunya para ulama, politiknya para pemerintah, dan hikmahnya para aulia-aulia Allah. Kalau orang telah memiliki tiga, pertama dia adalah ilmu dari para ulama, dia telah pantas berbicara karena sudah banyak ilmunya, dia sudah ta'lim puluhan tahun di pondok pesantren. Kemudian dia mengerti siyasatal hukama, politiknya para pemerintah. Kadang-kadang politik itu li siyasatin nas, sesuatu yang kelihatannya tidak baik untuk satu kelompok, tetapi hal itu manfaat dan maslahatnya baik untuk masyarakat yang lebih luas. Pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang demikian. Yang ketiga adalah hikmatul hukama. Dia harus mempunyai hikmahnya para aulia-aulia Allah, kasih sayang dan cinta di hati. Tidak setiap ilmu itu, saudara, bisa untuk diberikan di hadapan publik seperti ini. Yang harus diberikan ke hadapan publik seperti ini adalah apa yang menggerakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan perbudakan pikiran yang menggelantung di hati-hati masyarakat, sehingga pencerahan itu akan membuka dirinya untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang betul-betul tidak menjadi budak daripada manusia lainnya. Saudara-saudara, sebenarnya saya ingin lama untuk berceramah, tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri, karena saya walau dari Banten, tapi ada kata orang tua, ada silsilah nasab ke Bandung, Garut, dan Sumedang Larang. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Kalau diurut dari nonong-nonong, neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang. Ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara.
Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA, siap ente. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita yang pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan
tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.